Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih membacakan kitab Madarijus Salikin ya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Masuk sekarang ke bab ibadah dan isti'anah. Jadi ibadah dan isti'anah. Isti'anah itu meminta pertolongan ya kepada Allah, ibadah juga kepada Allah. Rahasia penciptaan atau perintah atau aturan ya, kitab-kitab suci, syariat, pahala dan siksa berujung pada dua kalimat ini. Maksudnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Jadi ibadah menyembah kepada Allah, ya kan? Iyyaka nasta'in, isti'anah meminta tolong kepada Allah. Kedua kalimat ini dibagi dua antara Rabb ya, maksudnya Allah, Tuhan, dan Abdu. Abdul itu hamba ya, hamba. Jadi kalau ia kana budu, nah itu untuk Allah. Karena stain, nah itu hamba, ya kan? Hamba. Hamba meminta kepada Allah. Untuk Allah adalah kalimat ia kana budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan untuk hamba, maksudnya manusia, ya. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kemudian ibadah mencakup dua prinsip pokok, yaitu puncak kecintaan dengan puncak ketundukan dan merendahkan diri. Orang-orang Arab biasa mengatakan Torik mu'abbad, artinya jalan yang direndahkan atau diratakan. Ta'abdu atau ta'abbud berarti merendahkan diri dan tunduk. Karena itu apabila Anda mencintai seseorang tetapi Anda tidak tunduk dan merendahkan diri kepadanya, maka Anda tidak dikatakan abid atau orang yang beribadah atau orang yang beribadah ya kepadanya. Hingga Anda cinta dan tunduk merendahkan diri kepadanya. Dengan demikian, orang-orang yang mengingkari kecintaan hamba terhadap Tuhannya berarti mengingkari hakikat ubudiyah dan mengingkari keberadaan Allah sebagai yang dicintai oleh mereka. Bahkan puncak tujuan mereka ialah mengingkari keberadaan Allah sebagai ilah, meskipun mereka mengakuinya sebagai Rabb dan pencipta alam. Inilah puncak tauhid mereka, yaitu tauhid rububiyah, yang juga diakui oleh kaum musyrikin Arab. Namun tauhid ini belum melepaskan mereka dari kemusyrikan, sebagaimana firman Allah,
dalam surat Az-Zukhruf ya, ayatnya 87. Yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Jadi secara tauhid rububiyah mereka sukses, benar. Gitu. Orang-orang kafir semua makhluk sukses tuh. Kalau ditanya siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang menciptakan mereka? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti Allah jawabannya. Gitu. Tapi begitu uluhiyah atau ilahiyah atau permintaan ya, nah, mulai menyimpang mereka nih kepada selain Allah. Gitu. Ini dalilnya tadi soal Az-Zukhruf ya, ayatnya 87. Secara rububiyah mereka kita semuanya sukses ya? Iya, makanya kalau Ahlussunnah ya salaf benar-benar merinci itu, bukan membikin-bikin. Kadang-kadang ditanya, mana dalilnya kok tauhid dibagi 3, katanya gitu kan, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya kan? Ya nggak ada dalilnya secara redaksi, nggak ada. Tapi ini bagaimana kita memahami tauhid itu? Kalau cuma tauhid aja semua orang sukses dong, surga semua. Ada nggak yang mengatakan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fulan misalnya, nggak ada kan? Pasti Allah. Begitupun orang Arab. Tapi yang begitu peribadatannya dia menyembah Lata, menyembah siapa, menyembah manusia, gitu kan? Meminta kepada kubur-kubur. Nah di situ mereka gagal, gitu. Ditambah lagi dengan asma wa sifat, nggak mempercayai sifat-sifat Allah, gitu. Kemudian dalil yang kedua surat Az-Zumar, ya. Kalau mau lihat Quran boleh. Ini nggak ada, ini sih nggak hafal. Ya. Az-Zumar ayatnya 38 ya. Az-Zumar 38. Coba kita bacain Arabnya ya. Panjang sekali, tapi di sini diambil dipotong saja dia ya. Jadi yang artinya itu, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nah, seperti tadi ya. Niscaya mereka menjawab Allah. Gitu. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Jadi semua manusia tauhid rububiyahnya benar. Gak mungkin kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu, memberi rezeki, gak mungkin orang lain atau manusia atau apa, pasti bilang Allah. Nah, begitu peribadatannya, uluhiyahnya, mereka tuh gagal. Ya, jadi salaf itu bukannya memisah-misahkan tauhid, enggak, supaya orang paham itu tauhid gitu loh. Kadang-kadang orang alubiyat ada nanya, mana dalilnya itu tauhid dibagi 3? Siapa yang nggak bagi 3? Nggak ada bagi 3 kok. Mana itu dalilnya? Tunjukin sama saya, katanya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya kalau secara letterlek nggak ada. Itu tauhid itu ya itu tauhid rububiyah, supaya orang paham. Ini loh tauhid rububiyah itu artinya semua orang sukses, siapapun termasuk Nasrani. Dia kan ngakuin Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tapi begitu penyembahannya minta-mintanya kepada siapa?
Yesus lah, apalah, ya kan? Orang Islam juga banyak yang begitu tuh. Sampai ngajarin minta-minta ke wali, ke kuburan. Kalau bukan orang-orang, ya kan? Ya nggak mau dia dikasih tahu seperti itu. Dibilangnya kita orang salaf, bukan kita ya. Salaf dibilangnya keras. Padahal kan memang itu bagaimana salaf itu memurnikan agama ini gitu loh. Tuh. Kalau ditanya dalilnya, ada dalilnya. Nggak ada dalilnya, tapi ringkas juga itu ya. Iya. Supaya ngerti orang. Itu supaya orang paham gitu loh. Tauhid itu ya ini loh, tauhid rububiyah itu artinya penyembahan, semua orang pasti usah. Begitu uluhiyah coba gagal semua. Asma wa sifat apalagi. Mungkin termasuk kita juga bisa jadi. Tanpa kita sadarin gitu loh. Karena kita nggak paham, nggak belajar. Tapi kalau kita udah belajar, oh iya boleh nih, itu kan ibadah ya kepada Allah udah. Kita udah tahu. Mintanya sama Allah gitu. Karena Allah sendiri yang ngomong, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan beri. Mintalah kepadaku maka aku akan beri, kata bilang gitu. Ya. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi dan semua yang ada padanya? Jika kamu mengetahui, mereka menjawab Allah. Katakanlah, ini dalam surat Al-Mu'minun ya, atau Al-Ghafir. Mereka menjawab Allah, katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7, yang mempunyai ars yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya ada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, mengapa dari jalan manakah kamu ditipu? Ya kan? Setan pandai menipu. Itu dalil yang ketiga. Yang kedua tadi Az-Zukhruf ayat 87, Az-Zumar ayat 38. Nah, kalau ini Al-Mu'minun lengkap nih. Ya. Alinea berikutnya, karena itu Allah masih mempersalahkan mereka yang hanya bertauhid rububiyah saja tanpa tauhid ilahiyah. Berdasarkan ini tadi dalilnya yang tiga ini tadi. Karena mereka tidak beribadah kepada selain Dia, maksudnya Allah, sebagaimana tidak ada pencipta selain Dia dan tidak ada Rob selain Dia. Jadi peribadatan hanya kepada Allah. Kemudian isti'anah. Ya. Rukun isti'anah itu di sini dikatakan ada dua ya. Percaya dan bersandar. Percaya dan bersandar. Kalau ibadah tunduk cinta, ya kan? Isti'anah memohon pertolongan kepada Allah juga mengandung dua asas pokok, yaitu percaya kepada Allah dan bersandar kepadanya. Ya. Minta pertolongan itu dua rukunnya. Karena seseorang kadang percaya kepada orang lain, tetapi ia tidak bersandar kepadanya. Misalnya saya percaya sama Bapak, tapi saya nggak bersandar ke Bapak gitu. Ada yang seperti itu kan? Kalau kepada Allah, kita percaya kepada Allah dan bersandar kepada Allah. Gitu. Misalnya anak kita percaya sama kita, tapi dia nggak bersandar sama kita kan? Dia bisa cari duit sendiri, gitu, cari rezeki sendiri. Ya. Tetapi ia tidak bersandar kepadanya, dan kadang-kadang seseorang bersandar kepada orang lain padahal dia tidak percaya kepadanya, atau sebaliknya bisa aja kan, karena ia memerlukannya dan tidak ada
orang lain yang menggantikan kedudukannya, ia bersandar kepadanya meskipun ia tidak percaya kepadanya. Ya, itu ya maksudnya. Jadi kadang-kadang kita bersandar kepada orang itu, tapi kita sebenarnya nggak percaya sama dia gitu. Atau sebaliknya kita percaya tapi kita nggak bersandar kepada dia. Gitu. Ini menurut ilmu Ibnu Qayyim ya. Sedangkan tawakal adalah suatu makna yang sesuai dengan kedua prinsip di atas, yaitu percaya dan sandar tadi ya. Iktimad, dan inilah hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sini dijelaskan bahwa yang disebut dengan ibadah itu yaitu termasuk istighfar itu ibadah, bersyukur itu ibadah, kemudian sabar juga termasuk ibadah. Dimana ya tingkatan ibadah itu juga ada bermacam-macam ya. Yang pertama itu lillah, karena hanya ibadah kepada Allah, tidak ada lain gitu kan. Kemudian billah, kemudian ma'allah, bersama Allah ya. Kedua prinsip ini yaitu tawakal dan ibadah disebutkan dalam Al-Quran di beberapa tempat secara berdampingan, dan ini adalah salah satunya yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi beribadah dan minta ya, disandarkan kepada Allah, baik ibadah maupun minta tolong. Itu definisi isti'anah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, perkataan Nabi Syuaib. Tadi yang pertama itu ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, perkataan Nabi Syuaib, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Syuaib, ingat dia yang sakit itu kan ya. Nah ini Syuaib. Oh ya, Ayub itu ya. Ini Nabi Syuaib. Ini kisahnya apa itu ya? Lupa saya. Syuaib ya. Kemudian ya, perkataan Nabi Syuaib, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Ini dalam surat Hud ya. Ayatnya 88. Selanjutnya yang ketiga, firman Allah Ta'ala yang dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya. Surat Hud juga ayatnya 123. Jadi tawakal itu diantaranya dalil-dalilnya tadi surat Hud ada 2 ya, ayat 88 dan 123. Kemudian surat Mumtahanah yang selanjutnya ya, ayatnya 4, yang artinya firman Allah Ta'ala dalam menceritakan orang-orang mukmin, ya Tuhan kami, hanya kepadamulah kami bertawakal dan hanya kepadamulah kami bertaubat dan hanya kepadamu kami kembali. Dalil tawakal ya Pak ya. Yang kelima, dalil yang kelima itu surat Al-Muzammil, surat yang ke-73 ayatnya 8 sampai 9. Artinya firman Allah Ta'ala, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan
dialah Tuhan masyrik itu timur ya, dan maghrib itu barat. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan ambillah Dia sebagai pelindung. Ya. Ini dalil, termasuk tadi dalil tawakal dan isti'anah ya. Yang keenam, firman Allah, ini dalilnya Ar-Ra'd ayat 30 ya. Katakanlah, Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Masih banyak sebenarnya ya, apa dalil-dalil tawakal ini kan. Di sini dicantumkan 6 ya. Inilah 6 tempat yang memadukan kedua prinsip tersebut, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu yang pertama tuh. Dalil tawakal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Artinya tidak ada lain selain kepada Allah ya. Mendahulukan ibadah daripada isti'anah adalah surat Al-Fatihah. Tadi ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dahulukan ibadahnya kepada Allah, baru minta. Termasuk bab mendahulukan tujuan dari wasilah atau sarana. Karena ibadah merupakan tujuan diciptakannya manusia, sedangkan isti'anah merupakan wasilah pada ibadah itu juga, karena iyyaka na'budu bergantung dengan uluhiyah dan namanya. Sedang iyyaka nasta'in mengandung dengan rububiyah dan namanya Ar-Rabb. Karena itu iyyaka nasta'in didahulukan dari iyyaka na'budu didahulukan dengan daripada iyyaka nasta'in. Seperti didahulukan nama Allah dan dari Ar-Rabb pada awal surat Al-Fatihah, karena iyyaka na'budu merupakan bagian untuk Tuhan, maka ia merupakan bagian pertama berupa sanjungan kepada Allah Ta'ala karena keberadaannya dan lebih berkelayakan terhadapnya. Sedangkan iyyaka nasta'in merupakan bagian untuk hamba. Demikian pula ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ya. Karena ibadah yang mutlak mencakup isti'anah, bukan sebaliknya. Ini poin yang keempat ya. Maka setiap orang yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sempurna, secara otomatis dia meminta pertolongan kepadanya, bukan sebaliknya. Minta tolong dulu baru ibadah, enggak nyambung kan gitu. Sebab orang-orang yang mempunyai berbagai tujuan dari kesenangan kadang-kadang meminta pertolongan kepadanya untuk melampiaskan syahwatnya. Karena itu ibadah lebih tinggi dan sempurna, dan karena itu pula ibadah menjadi hak Allah. Kadang-kadang orang minta tolong itu karena hawa nafsunya, ya, minta kaya, minta ini, minta itu ya, minta dunia. Sedangkan ibadah itu hak Allah. Kalau kita karena stain dulu, minta dulu baru ibadah, itu kan salah gitu. Makanya kenapa didulukan iyyaka na'budu. Sedangkan ibadah itu hak Allah gitu kan ya. Dari pertama Bismillahirrahmanirrahim, itu kan hak Allah kan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 4 tuh. Sampai yang kelima. Yang kelima ini iyyaka na'budu. Nah, itu untuk Allah.
Terus kanasta'innya untuk hambanya. Gitu. Sebagai permintaan itu ya. Permintaan. Termasuk juga waktu itu kan ada yang obat pengobatan itu kan. Yang praktek itu kan. Kan untuk pengobatan juga kan. Iya. Yang Pengobatan hati ya. Banyak kan ini dalam sekali ya. Untuk pengobatan hati ya, dan untuk pengobatan secara fisik juga kan. Seperti itu. Iya, karena budu juga pada Allah, minta menyembahnya dan tak tolong kepada dan pertolongannya baru kepada Allah juga, karena sta'innya. Ya. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima, juga karena isti'anah merupakan bagian dari ibadah, bukan sebaliknya, atau karena isti'anah merupakan permintaan dari hamba, sedangkan ibadah merupakan tuntunan kepada hamba. Ya, permintaan tolong itu kan isti'anah ya, karena sta'in kan akhirnya kan minta tuh ihdinas siratal mustaqim kan. Nah, minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim ya. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, minta nyembah, mintanya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, minta tuh haknya manusia itu. Bagian itu. Siratal lazi. Ya. Kemudian poin yang keenam, karena ibadah hanya dari orang yang mukhlis, sedangkan isti'anah bisa saja dari orang yang mukhlis dan tidak mukhlis. Kalau ibadah pasti orangnya soleh dong, ya mukhlisin, ya kan? Kalau isti'anah bisa orang itu mukhlis, ya ibadah bisa juga enggak, ya kan? Atau dia beribadahnya salah, isti'anah ya apa, ya, minta kan tolongan. Jadi ibadah hanya dari orang mukhlis, sedangkan isti'anah bisa saja dari orang yang mukhlis dan tidak mukhlis. Poin yang ketujuh, karena ibadah merupakan hak Allah yang diwajibkannya kepada Anda, pada hamba maksudnya ya. Sedangkan isti'anah berarti meminta pertolongan untuk dapat beribadah. Dan ia sekaligus merupakan penjelasan tentang pemberian ya, yang diberikannya kepada Anda, padahal menunaikan haknya lebih penting daripada menerima pemberiannya. Jadi menunaikan hak Allah itu lebih penting daripada pemberian Allah, karena kita kan ibadah kepada Allah, ya kan? Nasta'innya belakangan itu kan, mintanya pertolongannya. Poin ke-7 tadi ya. Sedangkan yang ke-8, karena ibadah berarti mensyukuri nikmatnya yang diberikannya kepada Anda, dan Allah senang kalau orang bersyukur kepadanya. Sedangkan isti'anah, pemberian atau pertolongan adalah perbuatannya karena Anda dan pemberian taufik darinya untuk Anda. Karena itu apabila Anda konsisten beribadah kepadanya dan masuk di bawah perhambaannya, niscaya dia akan memberikan pertolongan untuk dapat menunaikan ibadah. Jadi komitmen ibadah dan masuk di bawah perhambaan yang merupakan sebab untuk mendapatkan i'anah atau pertolongan. Karena itu jika ibadah seorang hamba sempurna, kemungkinan pertolongan Allah kepadanya lebih besar lagi. Artinya begini, kita tuh ibadah kalau bukan Allah yang bantu, nah, apa kita bisa?
Ya kan? Makanya kita karena stain minta pertolongan, isti'anah kan? Minta pertolongan kepada Allah supaya kita mampu beribadah. Gitu. Kalau kita nggak minta pertolongan Allah, bisa aja kita males, ya kan? Ngantuk, ya kan? Banyak itu hambatannya. Makanya kita minta kepada Allah. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu penting banget itu. Gitu. Kalau kita lebih sempurna ibadahnya, pertolongan Allah itu akan lebih besar lagi. Ya, orang yang nggak ibadah aja ditolong kalau urusan dunia, ya kan? Seperti orang kafir kemana? Allah cinta kan? Enggak. Ya kan? Allah murka sama orang kafir, tapi dikasih. Kalau sama kita orang Islam yang rajin ibadah, Allah cinta. Ya masih banyak. Ya, Allah Maha tahu, Pak. Kalau dikasih banyak orang jangan-jangan nanti malas ibadah. Kan bisa aja gitu. Ada orang juga kenapa nggak dibikin susah banget? Karena bisa aja dia jadi malas ibadah juga. Ya kan banyak tuh. Misalnya pemulung mana nih? Lihat subuh di mana dia. Ya kan. Tapi jam 4 udah jalan. Ya. Udah jalan setengah 4. Nggak sholat, Pak. Nggak sholat, Bu. Dia mayoritas ya. Karena dia belum paham, Pak. Itu enggak, karena dia nggak minta kepada Allah gitu. Kalau dia minta, ibadahnya juga kita harus minta kepada Allah. Ya Allah, mudahkan aku dalam beribadah. Ya seperti iyyaka na'budu, kan penyembahan kepada Allah, dan isti'anah ya, iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Tapi ada juga yang beribadah sampai sekarang nggak diberikan rezeki, bahkan kadang terucap sama dia, saya rajin nih sholat, tapi nggak ada rezeki saya, susah juga saya. Kalau nggak rezeki mati dia. Saya bilang, kamu tuh nggak yakin. Maksudnya rezeki nggak banyak gitu ya. Kalau nggak ada rezeki mati. Maksudnya nggak diberikan seperti orang, badannya gimana? Iya. Kalau itu kau harus bersyukur. Atau kalau dia baca ini kan Ingat aja kisah Qarun. Nah, dulu kan waktu susah ya, ibadahnya rajin tuh. Dakwah kemana-mana. Taurat itu dia baca, hafal, bagus suaranya. Begitu dikasih kekayaan sama Allah, lupa. nggak mau lagi ibadah, sibuk dengan hartanya. Sampai Nabi Musa mau dibunuhnya. Gitu, didoain kehancuran, nggak bisa. Gitu kan. Udah banyak sebenarnya contoh-contoh itu ya, dalam Al-Quran itu sebenarnya contoh-contoh semua sih, ya kan. Kalau manusia itu pasti ada rezeki, Pak. Saya ambil contoh begini, Pak. Misalnya rezeki saya 1 miliar, Pak. Ya misalnya ya 1 miliar 1 bulan. Atau rezeki saya itu 1 miliar lah gitu kan ya. Itu pasti dapat, Pak. Karena saya nggak sabar, saya nyolong. Saya nipu 1 miliar juga kan dapatnya. Nggak mungkin 2 miliar. Karena rezeki saya cuma 1 miliar. Gitu. Tapi kalau saya sabar, dapat juga 1 miliar itu. Sebelum kita dicabut nyawa sama Allah, itu pasti dapat itu. Karena rezeki itu sudah tercantum di Lauhul Mahfuz. Gitu. Cuman nggak sabar ya. Cuman kita nggak sabar. Yakin. Iya, misalnya kayak pejabat gitu kan. Sebenarnya rezekinya udah ditakdir sama Allah itu 100 miliar misalnya gitu kan. Tapi dia nggak sabar. Nipu sana, nipu sini, dapat, Pak, 100 miliar. Gitu. Pasti dapat. Tapi kalau dia sabar dengan cara yang baik, dapatnya kan lebih berkah. Gitu. Cuman kita kan nggak tahu Pak rezeki kita berapa gitu masalahnya. Iya nggak tahu kan. Iya, kita nggak tahu rezeki kita berapa, ditarget apa sama Allah gitu kan. Iya, Kita nggak tahu. Saya juga ngerasain. Nah, iya, semua orang ngerasain. Kata apa aja. Transfer 2 juta ke Garden. Siapa? Kita nggak usah jauh-jauh, Pak. Nih ya, orang gaji 3 juta, Pak. Ada nggak yang 3 juta? Ada kan? Tapi cukup, Pak. Saya juga bingung. Iya. Ada yang gajinya 50 juta. Nggak cukup. Kurang aja tuh. Jadi Itulah
keadilan Allah kan. Gitu. Nggak tahu cara makan, makanya nggak usah ngitung-ngitung ini. Oh, sok berencana gitu. Terus itu gede juga ya. Dari mana ya gue duitnya kan gitu. Anak bisa sekolah, bisa ini kan. Anak dapat beasiswa itu kan rezeki juga. Benar. Nah, kan gitu. Cuman nggak melalui kita aja kan. Gitu. Nah, yang ke-8 ya. Jadi yang ke-9, aduh Masya Allah. Ubudiyah diapit dengan 2 pertolongan, yaitu i'anah ya, atau pertolongan sebelumnya untuk menunaikan dan melaksanakannya, dan i'anah sesudahnya untuk menunaikan ubudiyah yang lain. Demikianlah hingga hingga hamba meninggal dunia. Ya kan? Rezeki itu. Atau karena iyyaka na'budu adalah ibadah untuk Allah, sedangkan iyyaka nasta'in adalah memohon pertolongan kepada Allah. Hingga apa yang untuk Allah harus didahulukan atas sesuatu yang dipintakan kepadanya, karena apa yang untuk Allah tergantung kepada kecintaan dan keridoannya, sedangkan apa yang diminta kepadanya tergantung kepada kehendaknya untuk memberi atau tidak. Di samping apa yang menggantung kepada kecintaannya lebih sempurna daripada sesuatu yang tergantung kepada masyiah atau kehendaknya. Alam semesta seluruhnya bergantung kepada kehendaknya, baik malaikat, setan, orang-orang mukmin, orang-orang kafir, ketaatan dan kemaksiatan. Sedang yang tergantung kepada kecintaannya hanya ketaatan dan keimanan mereka. Orang kafir adalah ahli masyiah. Ya, dan orang yang mukmin adalah ahli mahabbah. Karena itu apapun yang ditujukan untuk Allah tidak akan bertempat di neraka sama sekali, dan segala yang bertempat di neraka adalah karena dengan kehendaknya. Ya. Allahul musta'an ya, hanya Allah yang ini menolong kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya karena kebodohan saya, karena minim ilmu saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,